Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Raul Padilon. Pada hari ini kita akan kuliah struktur perkembangan hewan 1 dengan topik jaringan ikat. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Jarulis, Ibu Dian, dan Ibu Helmieti. Nah, setelah sesi kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang sel-sel jaringan ikat, kemudian serat, substansi dasar jaringan ikat, dan jenis-jenis jaringan ikat. Pertama, pendahuluan jaringan ikat. Apa sebenarnya jaringan ikat itu? Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi mekanis sebagai penyedia matriks yang menghubungkan dan mengikat jaringan dan sel-sel lain pada organ. Jaringan ikat juga memberikan penyangga metabolik bagi sel sebagai medium untuk difusi nutrien dan produk limbah. Sedangkan secara struktural, jaringan dibentuk oleh 3 golongan komponen. Yang pertama sel, serat, dan substansi dasar. Berbeda dengan jaringan lain seperti jaringan epitel, otot, dan syaraf yang terdiri atas sel. Nah, jaringan ikat ini dibentuk oleh unsur pembentuk utama dari jaringan ikat adalah matriks ekstrasel atau ECM. Nah, ECM ini sendiri terdiri dari kombinasi serat protein, baik itu kolagen, retikular, elastin, maupun substansi dasar seperti kompleks molekul anionik seperti glikosaminoglikan, proteoglikan yang kental dan sangat hidrofobik, dan glikoprotein multi-adhesif seperti laminin dan fibronektin yang menstabilkan ECM dengan terikat pada protein reseptor atau protein integrin pada permukaan sel dan komponen matriks lain. Nah, jaringan ikat ini bisa kita amati menggunakan mikroskop, misalnya pada sayatan permukaan lidah, maka akan tampak epitel pipih pada permukaan sel, kemudian sel germatifum, kemudian ada lamina basal, dan paling bawah ada jaringan ikat. Selain itu, jaringan ikat juga kita bisa temukan pada saluran kelenjar keringat, di mana ini ada struktur histologi kelenjar keringat. Di sini ada lumen, sel kuboid berlapis, ada lamina basal, kemudian ada jaringan ikat. Kemudian jaringan ikat juga kita temukan pada jaringan kulit. Di sini ada epithelium layer, kemudian di bawahnya ada jaringan ikat. Nah, tentu jaringan ikat ini mempunyai fungsi. Utamanya adalah sebagai penyangga struktural. Molekul jaringan ikat berfungsi sebagai reservoir faktor-faktor yang mengendalikan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Sifat terhidrasi pada jaringan ikat juga berperan sebagai medium tempat berlangsungnya pertukaran nutrien dan limbah metabolisme antar sel dan suplai darah. Nah, dalam anatomi perkembangan, jaringan ikat ini sebenarnya berkembang dari mesenkim. Ini ada beberapa mesenkim ini merupakan stem cell yang memiliki sifat pluripoten. Nah, salah satu hasil diferensiasi dari jaringan mesenkim ini adalah jaringan ikat. Yang pertama, komponen dari jaringan ikat adalah sel-sel jaringan ikat. Terdiri dari fibroblast, kemudian adiposit atau sel lemak, makrofag, sel mas, leukosit, dan sel plasma. Pertama, fibroblast. Secara histologi, fibroblast ini nukleusnya berbentuk lonjong dan memanjang. Sel fibroblast memiliki sedikit sitoplasma. Nah, sel fibroblast ini merupakan sel yang aktif dan dapat juga berbentuk fibrosit pada sel yang inaktif.
Fibroblast berfungsi mensintesis kebanyakan ECM seperti kolagen dan elastin yang membentuk serat kolagen retikular dan elastin. Fibroblast merupakan sel yang menetap atau fixed cell. Yang kedua ada sel mas. Sel mas adalah sel tunggal yang memiliki nukleus berbentuk oval dan memiliki granula di dalam sitoplasmanya. Pada sediaan parafin dan pewarnaan He, granula tidak terkulas. Fungsi utamanya adalah pelepas zat bioaktif pada respon inflamasi, imunitas bawaan, dan perbaikan jaringan. Nah, granula-granula ini sebenarnya merupakan heparin dan histamin, proteasi serin, atau faktor kemotaktik neutrofil, dan leukoterin sebagai pemicu kontraksi otot poros. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Ini dibagi menjadi dua golongan besar yang utama, yaitu leukosit yang memiliki granula dan leukosit yang tidak memiliki granula. Nah, leukosit yang memiliki granula ini dibagi menjadi neutrofil, ada eosinofil, ini yang neutrofil, eosinofil, basofil. Sedangkan yang agranulosit ini dibagi menjadi limfosit dan monosit. Untuk neutrofil ini memiliki dua lobus dan memiliki granula di dalamnya. Eosinofil ini merupakan sel yang bergranula juga. Kemudian sitoplasmanya masih tampak, sedangkan basinofil ini inti selnya terkondensasi sepertinya. Dan sitoplasmanya nampak tidak jelas. Sedangkan leukosit yang agranulosit itu terdiri dari limfosit dan monosit. Nah, di sini ada eosinofil, merupakan bagian dari sel darah putih yang memiliki inti yang bersegmentasi terdiri dari dua lobus. Sitoplasma dari eosinofil ini berwarna kemerahan. Eosinofil atau sel mas dan sel plasma adalah sel pengembara. Jadi dia tidak menetap, dia memiliki kemampuan diapedesis atau menembus dinding pembuluh darah untuk mengembara ke semua tempat di bagian tubuh. Kemudian ada makrofag. Sebenarnya makrofag ini merupakan monosit yang telah berdiferensiasi atau aktif. Makrofag memiliki cakupan ciri morfologis yang luas sesuai dengan aktivitas fungsionalnya dan jaringan tempat sel tersebut berada. Jadi makrofag ini akan memiliki sifat atau karakter tertentu pada jaringan-jaringan tertentu. Makrofag ini utamanya berfungsi sebagai sel fagositik bersama turunan monosit lainnya membentuk sistem fagosit mononuklear. Nah, di beberapa jaringan, sel mirip makrofag memiliki sebutan khusus, seperti sel cover di hati, kemudian mikroglia di sistem syaraf pusat, kemudian sel Langerhans di kulit, dan osteoklas di jaringan tulang. Sel plasma. Sel plasma ini dikarakteristikan dengan inti yang berbentuk jam yang menandakan daerah heterokromatin, merupakan daerah yang berwarna gelap, dan eukromatin yang terang. Sel plasma ini berasal dari limfosit B yang berfungsi sebagai tempat sintesis antibodi. Setiap sel plasma juga memiliki Golgi yang kompleks atau dikenal dengan Golgi zone yang sangat aktif. Kemudian ada sel adiposit atau sel lemak. Nah, ini dicirikan mengandung lipid yang banyak. Pada sedian histologi akan terlihat putih karena lipid sudah hilang selama proses pembuatan sedian. Inti sel adiposit ini terdorong ke bagian tepi. Karena kandungan lipidnya besar, maka dia terdorong ke tepi. Fungsi utamanya adiposit ini sebagai penyimpan lemak, netral, dan untuk produksi panas. Ini pada lipid yang coklat, sedangkan lipid putih berfungsi menyimpan lemak. Ini contoh sel-sel jaringan ikat.
kita dapat menjumpai ke semua sel-sel ini pada lamina propria. Di lamina propria akan tampak makrofag, fibroblast, kemudian sel plasma, limfosit, eosinofil, dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen serat. Serat ini merupakan polimer protein yang panjang, langsing, dan jumlahnya berbeda sesuai dengan jenis jaringan penyambung. Serat ditemukan pada tendo, ligamen, jaringan areolar yang mengisi celah tulang, tulang rawan, jaringan penyambung khusus yang berfungsi untuk menopang jaringan lunak. Serat ini dapat dikategorikan ke dalam 3 golongan utama. Yang pertama kolagen, retikular, dan elastin. Untuk kolagen retikular ini dibentuk oleh protein kolagen. Nah, kolagen ini ada tipe-tipenya, mulai dari tipe 1 sampai tipe 20. Nah, yang paling sering dijumpai pada jaringan ikat yaitu pada tipe 1. Sedangkan elastin ini dibentuk oleh protein elastin. Ini kolagen tipe 1. Pada sediaan mikroskopi TEM memperlihatkan potongan transversal dan longitudinal. Pada jaringan dipulas oleh H dan E, serabut kolagen tipe 1 beragregasi menjadi berkas kolagen. Ini kita bisa dapat lihat pada bagian C, yang besar pada serat yang disekresikan oleh fibroblast. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tadi, fibroblast tadi mensintesis protein kolagen. Ini ada sintesis protein kolagen pada bentuk kolagen tipe 1 yang banyak ditemukan tadi. Ini ada proses perakitan molekul kolagen menjadi serat kolagen. Ini merupakan protein berbentuk serat. Jadi bentuknya bukan globular ya. Ini prosesnya. Kemudian ada serat retikular. Selain kolagen tadi, serat retikular terdiri dari kolagen, terutama tipe 3. Serat ini tidak terlihat pada jaringan dengan pewarnaan He, namun terpulas hitam oleh impregmentasi dengan garam perak. Serat retikular membentuk jaringan di sekitar sel parenkimal, berbagai organ seperti hati, kelenjar endokrin, dan terutama banyak pada kerangka organ hematopoietik, misalnya limpa, kelenjar getah bening, dan sumsum tulang merah. Pada sumsum tulang merah, jejaring dihasilkan oleh sel mirip fibroblast disebut sel retikular. Jadi serat retikular ini merupakan kolagen tipe 3 yang disintesis oleh sel retikular. Sedangkan kolagen tipe 1 tadi yang disebut dengan serat kolagen itu disintesis oleh fibroblast. Susunan retikular yang longgar menciptakan jejaring yang fleksibel pada organ tersebut dan organ lain seperti pada arteri, uterus, dan lapisan otot usus. Ini misalnya kita lihat serat retikular pada irisan korteks adrenal dan kelenjar getah bening pada bagian kanan. Ini yang korteks adrenal. Nih. Dan ini yang di kelenjar getah bening. Menggunakan pewarnaan histologi dengan pemulas perak. Kita bisa lihat ini seratnya halus dan tipis. Ini yang berwarna ungu ini merupakan serat. Ini serat retikular. Gambarannya sangat mencolok, adalah jaringan serat retikular yang menyediakan kerangka untuk perlekatan sel. Jadi di sini ada sel. Nah, di sekeliling atau di seputar antar sel ini terdapat serat-serat. Ini juga baik kita temukan pada pada kelenjar getah bening yang berwarna bergaris-garis. Bergaris-garis abstrak ini merupakan serat retikular. Selanjutnya ada serat elastin.
Nah, serat ini kalau dibandingkan dengan kolagen, baik kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 3 atau retikular, ini membentuk jaringan yang tersebar dengan berkas kolagen di banyak organ, sering mengalami perlekukan dan pergangan seperti dinding arteri besar. Dibandingkan dengan kolagen, elastin ini lebih halus. Serat elastin ini dibentuk dari glikoprotein atau gabungan dari gula dan protein besar disebut fibrilin. Pengendapan protein elastin dibungkus oleh mikrofibril tipis. Elastin ini berupa lembaran disebut lamella elastika. Jadi elastin yang berupa lembaran ini disebut lamella elastika. Elastin mengalami pematangan di ECM, extracellular matrix, seperti halnya kolagen. Molekul elastin berbentuk globular. Jadi berbeda tadi dengan kolagen. Kalau elastin ini globular. Disekresikan oleh fibroblast di jaringan ikat dari sel otot polos dinding pembuluh darah. Jadi tetap molekul ini disintesis oleh fibroblast, tapi bentuk molekulnya globular. Ini contohnya kita melihat sediaan histologis serat elastin berupa lamella yang berfungsi untuk menambah ketahanan jaringan ikat. Serat ini sebenarnya sulit sekali dilihat dengan pemulas HE. Yang A ini merupakan jaringan ikat di mesenterium. Jadi yang halus berupa serat-serat ini merupakan elastin. Juga kita bisa temukan pada dermis. Nah, elastin yang kalau yang warna merah ini kolagen sepertinya. Nah, elastin yang ini. Yang bagian, yang agak lebih, warnanya lebih pucat dari yang kolagen. Kalau kolagen ini warnanya lebih merah atau lebih tegas. Kalau elastin yang ini, yang berwarna lebih pucat. Sedangkan yang putih ini sepertinya substansi dasar. Serat dan lamella elastin banyak terdapat di antara lapisan otot, polos, dan dinding arteri elastis seperti aorta. Nah, selain sel, kemudian serat, jaringan ikat ini juga disusun dari substansi dasar, dapat berupa glikosaminoglikan, proteoglikan, glikoprotein multiadhesif. Untuk glikosaminoglikan, ini contoh senyawanya heksoamin, asam uronat. Sedangkan untuk glikoprotein multiadhesif ini ada fibronektin, laminin, dan integrin. Ini contoh proteoglikan. Berasal dari kata proteo, berarti merupakan protein. Kemudian dapat berupa glikoprotein. Ini adalah gula dan ini ada protein berbentuk serat. Kalau proteoglikan ini mengandung protein batang, tempat melekatnya glikosaminoglikan. Nah, sedangkan kalau glikoprotein merupakan molekul protein yang berbentuk globular, jadi dia berbentuk globular atau bulat, tempat melekatnya rantai monosakarida. Monosakarida ini maksudnya gula ini. Sedangkan proteoglikan merupakan protein yang berbentuk batang. Ini dilekati oleh glikosaminoglikan. Kemudian ada cairan interstisial atau cairan jaringan merupakan komponen jaringan selain substansi dasar dalam jumlah kecil. Nah, cairan ini menyuplai plasma darah dalam hal kandungan ionnya dan zat yang dapat berdifusi. Cairan jaringan mengandung sedikit protein plasma dengan berat molekul rendah yang menembus dinding kapiler akibat tekanan hidrostatis darah. Meskipun sedikit, diperkirakan 1/3 protein plasma tumbuh dan ditimbun dalam matriks jaringan ikat antara sel. Nah, jika kita klasifikasikan jenis jaringan ikat ini, dia dapat berbentuk jaringan embrionik maupun jaringan dewasa.
Untuk jaringan embrionik berarti ini kita temui dalam perkembangan janin ya. Ini ada mesenkim dan mukosa. Sedangkan pada manusia dewasa atau hewan dewasa, ini dapat ditemui dalam bentuk jaringan ikat longgar, areolar, padat, dan khusus. Untuk jaringan ikat padat, ini ada yang berbentuk irregular atau tidak beraturan dan reguler yang berbentuk beraturan. Sedangkan khusus, ini ada jaringan ikat retikular dan jaringan ikat adiposa. Nah, ini ada jaringan ikat longgar, jadi dia tidak terlalu, serat-seratnya tidak terlalu rapat. Kemudian, ini ada jaringan ikat padat, jadi densitas atau anyaman serat-seratnya ini cukup padat. Kemudian ada jaringan ikat khusus, contohnya jaringan adiposit. Nah, di sini terdapat sel-sel lemak atau sel adiposit yang berfungsi untuk menyimpan lemak ataupun menghasilkan panas. Di sini ada serat, ini mungkin ada serat kolagen. Ini serat kolagen. Ini jaringan ikat longgar. Contohnya kita temukan pada usus halus. Ini tadi ini ada komponen serat, ini serat kolagen. Kemudian di sini ada sel adiposit juga, ada sel plasma, ada fibroblast. Ini fibroblast, ini makrofag. Ini merupakan komponen sel. Ada komponen serat. Nah, yang ini yang warna putih-putih ini substansi dasar. Kemudian ada jaringan ikat padat. Yang ini irregular pada jaringan kulit. Irregular ini artinya tersusunnya berupa anyaman-anyaman yang tidak sejajar. Jadi dia saling menyilang. Sedangkan yang pada jaringan ikat padat regular ini anyamannya ini beraturan dan sejajar serta seragam. Ini komponen serat ya. Nah, ada juga jaringan ikat khusus berupa jaringan adiposa. Contohnya kita temukan pada kelenjar mamae atau kelenjar susu. Ini komponen serat, kemudian ada komponen sel terdiri dari sel adiposit. Ini ada sel lainnya, ini fibroblast. Kemudian ada komponen serat dan yang putih-putih ini substansi dasar. Ada jaringan ikat embrionik, ini mesenkim. Nah, mesenkim ini merupakan sel yang nantinya berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel. Ini bisa kita temukan pada struktur embrio yang sedang berkembang. Dan ada jaringan mukosa, yaitu pada tali pusar. Nah, baiklah, itulah tadi kuliah kita mengenai jaringan ikat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan apabila ada pertanyaan atau diskusi terkait kuliah ini, jangan lupa tulis di kolom komentar dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.